Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku, Febriansyah Putradela dengan 3 digit NIM 008 pada praktikum Sistem Pengendali Elektrik Universitas Diponegoro, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada pertemuan keempat ini membahas mengenai simuling pemodelan kontrol PID gitu teman-teman. Jadi di dalam ini aku akan menjelaskan mengenai model tangki level. Pemodelan ini menggunakan tangki level dengan kontrol proporsional. Selanjutnya itu ada model mass spring damper, yaitu kita menggunakan transfer function. Nah, selanjutnya itu ada model DC servo motor atau ADS domain dan kontrol PID. Lalu juga ada quarter car model. Nah, di sini juga aku akan mempraktikkan langsung gitu dengan menggunakan MATLAB Simulink itu. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu ada model tank level, yaitu pemodelan tank level dengan kontrol proporsional ya teman-teman. Jadi seperti pada gambar yang saya tampilkan, yaitu sistem model tangkap fluida dengan katup masukan dan saluran keluaran yang digunakan untuk mempelajari perilaku dinamis ketinggian fluida terhadap perubahan bukaan katup secara fisik. Sistem ini menggambarkan kondisi nyata di industri, misalnya pada tangki air, tangki bahan kimia, dan tujuan utama dari pemodelan ini adalah memahami bagaimana tangki fluida H berubah terhadap waktu ketika bukaan katup IV diubah. Jadi variabel yang paling penting pada sistem ini adalah Q2 sebagai debit aliran masuk, Q1 sebagai debit aliran keluar, H sebagai tinggi fluida dan dalam tangki, A sebagai luas menampang tangki, R sebagai hambatan aliran keluaran, dan K, V sebagai konstanta katup. Debit aliran masuk Q2 bergantung langsung pada bukaan katup, sehingga semakin besar sudut bukaan katup QV, semakin besar pula aliran fluida yang masuk ke dalam tangki. Hubungan ini dianggap linier agar mudah dianalisis. Nah, perubahan tinggi fluida dalam tangki ditentukan oleh keseimbangan antara aliran masuk dan aliran keluar. Jika aliran masuk lebih besar dari aliran keluar, maka fluida akan menumpuk dan tinggi fluida meningkat. Nah, jika seluruh hubungan fisik tersebut digabungkan dalam sistem, membentuk sistem dinamis orde 1 ya teman-teman. Oke, mungkin langsung saja aku ajak teman-teman untuk melihat simulasi menggunakan MATLAB-nya langsung. Oke, jadi pada percobaan ini kita akan membuat simuling ya teman-teman. Jadi pada simuling ini kita bisa mencari blok menggunakan library atau ada cara shortcutnya. Namun di sini aku akan mengajarkan terlebih dahulu cara menggunakan library-nya ya teman-teman. Oke, memang menggunakan simuling itu cukup berat ya teman-teman, jadi agak sedikit lag. Oke, yang pertama kita akan mencari RAM ya teman-teman. Jadi di sini tuh banyak sekali library-library yang bisa kita pilih gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita masuk ke Simulink, terus ada di source ya teman-teman. Oke, lalu kita cari RAM. Oke, RAM ada di sini ya teman-teman, letaknya ada di bagian SIM ya teman-teman pada Simulink. Oke, caranya yaitu kita tekan, kita tahan, lalu kita geser dan kita lepas. Dia akan berpindah sendiri ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada gain ya teman-teman. Untuk gain letaknya ada di mat operasional
lalu kita cari join. Nah, di sini ada join, kita tarik lagi, kita pindahkan. Kita mengumpulkan komponennya terlebih dulu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya gitu dengan cara shortcut ya teman-teman. Kalian bisa klik 2 kali, lalu diketikkan sum misal. Nah, oke. Selanjutnya kita copy gainnya aja ya teman-teman. Copy sebanyak 3 kali. Oke, agak sedikit nge-lag ya teman-teman. Mohon maaf. Oke, untuk ini kita balikan arahnya. Selanjutnya kita menggunakan derivatif ya teman-teman. Oke. Nah, satu lagi teman-teman, kita menggunakan scope ya. Jangan lupa untuk melihat tampilan hasil outputnya. Scope. Oke. Sudah itu kita tarik. Nah, kita hubungkan terlebih dulu ya teman-teman. Oke, kita tarik lagi. Step. Di sini kita putar dulu ya teman-teman. Oke. Kita hubungkan. Ini tidak. Oke. Nah, teman-teman di sini kita ada RAM ya, teman-teman. Jadi, RAM ini berfungsi untuk sinyal masukan sistem. RAM ini mempresentasikan perubahan bukaan katup terhadap waktu. Artinya katup tidak langsung dibuka penuh, tetapi dibuka secara bertahap. Selanjutnya itu ada gain. Gain ini berfungsi untuk mengubah sinyal bukaan katup menjadi debit aliran masuk atau Q2. Dan selanjutnya yaitu ada blok summing junction yaitu atau sum ya teman-teman. Bisa disingkat sum, berfungsi sebagai penghitung selisih aliran. Blok ini menjumlahkan aliran masuk dan aliran keluar dengan tanda yang berlawanan sehingga menghasilkan nilai. Nah, ini gain juga memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya yaitu kita ada blok scope ya teman-teman. Scope ini digunakan untuk melihat output ya teman-teman. Output yang mana ketika selesai membaca, maka kita bisa melihat grafik hasil pada bagian ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan program ya teman-teman pada bagian MATLAB sebelah. Nah, aku sudah membuat programnya teman-teman di sini. Sebentar. Nah, kita menggunakan variabel-variabel yang ada di sini ya teman-teman. Kita masukkan terlebih dahulu dengan cara klik. Nah, kita menggunakan Kavi. Oke. Jika masih merah tidak apa-apa ya teman-teman, karena nanti saya jelaskan. Oke, gain kedua tetap 1, lalu kita lihat kembali ya teman-teman. R dan A. Oke, jadi di sini kita letakkan R ya teman-teman. R. Dan di sini A. Oke. Nah, ini kan masih merah ya teman-teman. Jadi ini tuh program masih belum bisa berjalan karena harus di-save terlebih dahulu. Mari kita save. Oke. Kita save. Nah, kebetulan ini tuh kita harus menyatukan file ya antara program dengan Simulink ya teman-teman. Jadi kita save di sini. Oke. Masih cukup lama ya teman-teman.
Selanjutnya yaitu hmm, kita akan masuk ke sini ya teman-teman. Nah, sebelum kita memasuki pada Simulink, kita harus merun terlebih dahulu ya teman-teman. Kita run terlebih dahulu. Oke, Etupad. Nah, ketika sudah ada di sini teman-teman, maka ini program berhasil dijalankan ya teman-teman. Lalu kita akan menjalankan pada bagian sini. Oke, yang masih sedikit lag teman-teman. Oke, nah program sudah selesai diupload ya teman-teman. Kita bisa melihat hasilnya di sini. Oke Oke, ini teman-teman, pada model DC servo motor yang ketiga ini, pemodelan DC servo motor dan S-domain. Yang pertama itu terlihat bahwa dalam gambar terdapat parameter-parameter yang akan digunakan dalam DC servo motor. Yang pertama itu ada V sama dengan IR ditambah LDI per DT ditambah E. Persamaan ini menyatakan bahwa tegangan masukan motor digunakan untuk mengatasi hambatan induksi serta tegangan balik atau IMF. Tegangan balik ini muncul akibat putaran rotor dan berbanding lurus dengan kecepatan sudut motor yang dituliskan sebagai E sama dengan KB per theta. Selanjutnya itu ada juga konversi arus ke torsi ya teman-teman dengan parameter T sama dengan KT per KTI. Persamaan ini menunjukkan bahwa semakin besar arus, semakin besar juga torsi yang dihasilkan motor. Sehingga hubungan ini dipresentasikan oleh blok diagram menggunakan blok gain KT. Nah, lanjut juga ada dinamika mekanik motor dengan persamaan T sama dengan J theta ditambah B theta. Persamaan ini menyatakan bahwa torsi yang dihasilkan motor digunakan untuk mengatasi inersia motor rotor atau J dengan gesekan viskos B. Untuk memperoleh pecahan sudut, persamaan tersebut disusun ulang menjadi theta sama dengan I per J dikurung buka T dikurangi B theta lalu ditutup. Blok ini digunakan untuk memperoleh kecepatan sudut, sedangkan integrator kedua digunakan untuk mendapatkan sisi sudut. Oke, kita langsung saja ke simulasi MATLAB. Oke teman-teman, jadi pada kali ini aku akan membahas hal yang sama dengan sebelumnya. Ini masih pada pembahasan pada tangki level ya teman-teman. Yang sebelumnya itu merupakan isi di dalam controller yang kita gunakan dalam program MATLAB kali ini. Jadi, controller tersebut berisi program dan blok fungsi yang ada pada sebelumnya. Nah, pada gambar juga terletak pada bagian kanan atas, itu ada persamaan. Yang pertama itu ada Q2 sama dengan KV dan theta V, di mana debit air masuk ke tangki yaitu Q2 berbanding lurus dengan sudut, bukan katup atau theta ya teman-teman. KV merupakan konstanta katup atau valve gain ya teman-teman. Nah, dan juga ada persamaan dinamika tangki yang dengan persamaan Q2 dikurang Q1 sama dengan AH. Persamaan tersebut berasal dari hukum kekekalan massa ya teman-teman. Menyatakan bahwa perubahan volume air di dalam tangki tergantung pada selisih antara aliran masuk dan aliran keluar. A merupakan adalah penampang, H adalah laju perubahan tinggi air. Yang selanjutnya itu ada persamaan aliran keluar pada Q1R sama dengan H, di mana Q1 merupakan aliran keluar yang dipengaruhi oleh ketinggian air yaitu H plus dengan resistansi aliran R. Semakin tinggi air dalam tangki, maka tekanan akan semakin meningkat juga. Selanjutnya itu ada persamaan error ya teman-teman dan penguat dengan persamaan dalam kurung R dikurangi H
Lalu ada KE sama dengan E, V sama dengan KAE, di mana R sendiri merupakan nilai referensi level air, H merupakan level aktual, lalu E merupakan sinyal error, dan KA merupakan konstanta sensor dan penguat. Dan adapun blok-blok yang digunakan pada tangki level tersebut. Oke, langsung saja kita bahas menggunakan MATLAB. Nah, oke teman-teman, jadi pada kali ini merupakan tangki level ya teman-teman. Di sini ada 0,3, ada sum, ada controller, juga ada tangki, lalu juga ada scope-nya. Yang mana pada rangkaian ini dimulai dari blok konstan 0,3 ini, 0 atau 0.3 ini yang berfungsi sebagai nilai referensi set point ketinggian air yang diinginkan. Nah, ini mempresentasikan target level air yang harus dicapai oleh sistem sinyal referensi 0,3, kemudian masuk ke dalam blok pembanding atau sum, teman-teman, summing junction, di mana nilainya dibandingkan dengan level air aktual yang berasal dari umpan balik tangki. Lalu hasil perbandingan tersebut menghasilkan sinyal error, yaitu selisih antara level yang diinginkan dan level aktual. Sinyal error tersebut selanjutnya masuk ke dalam blok controller ini ya teman-teman. Nah, yang bertugas untuk mengelola error agar sistem dapat merespon dengan tepat. Controller menentukan seberapa besar aksi kendali yang harus diberikan agar error semakin kecil dan semakin menjadi stabil. Lalu keluaran dari controller masuk ke dalam blok penguatan dan model motor DC. Nah, pada bagian ini sinyal listrik diubah menjadi gerakan sudut motor atau theta M melalui rangkaian gain dan integrator yang terletak dalam bagian dalamnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita back terlebih dahulu teman-teman. Blok gearbox yang menurunkan sudut dan kecepatan motor menjadi sudut bukaan katup, yaitu theta V. Sudut bukaan katup ini menentukan besar kecil debit air yang masuk ke dalam tangki. Debit air ini masuk bersamaan dengan aliran keluaran diproses di blok tangki yang menghitung perubahan ketinggian air berdasarkan selisih aliran tersebut. Hasilnya yaitu level air atau H sebagai output sistem. Nah, selanjutnya kita bisa melihat hasil output di dalam ini ya teman-teman. Nah, terlihat bahwa scope menunjukkan respon level air terhadap masukan set point 0,3. Dari awal waktu T sama dengan 0, level air mulai dari 0 kemudian meningkat secara bertahap hingga mendekati nilai tertentu dan akhirnya stabil. Bentuk kurva yang naik halus dan melandai menunjukkan bahwa sistem memiliki karakteristik orde 1 ya teman-teman, atau orde 2 redam baik tanpa osilasi. Pada awal grafik terlihat kemiringan yang cukup curam, menandakan sistem merespon cepat terhadap error awal yang besar. Nah, seiring bertambahnya waktu, kurva mulai melandai yang menunjukkan bahwa error semakin kecil ketika level air mendekati nilai referensi controller. Secara otomatis mengurangi aksi kendalinya, bukaan katup menjadi lebih kecil, debit masuk berkurang, dan sistem mulai memasuki kondisi tunak, menandakan mekanisme umpan balik bekerja dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua ya teman-teman, di model mass spring damper ya teman-teman. Di sini juga ada pemodelan massa spring damper dan juga transfer function. Yang pertama, bisa teman-teman lihat bahwa di bagian kanan ada parameter-parameter yang digunakan ya teman-teman. Yang pertama itu ada massa atau M, C koefisien redam atau damper, K konstanta pegas, X perpindahan masukan atau input atau juga gangguan, dan yang terakhir itu Y perpindahan keluaran massa atau output sistem. Nah, persamaan diferensialnya juga ditampilkan pada
MY ditambah CY ditambah KY sama dengan KX, yang mana MY sendiri merupakan inersia akibat percepatan massa, CY merupakan gaya redam yang melawan gerak, terus juga KY merupakan gaya pegas yang menarik massa kembali ke posisi setimbang, dan juga KX yang memasukkan akibat perpindahan input, yang mana gerakan massa ya ditentukan oleh keseimbangan antara gaya inersia redam, pegas, dan gaya input. Jika ditulis ulang yaitu Y sama dengan 1/M di dalam kurung KX dikurangi CY dikurangi KY. Nah, kita memasuki pada MATLAB ya teman-teman. Di sini kita menggunakan transfer function teman-teman, yang dimana pada blok transfer function yang pada bagian ini ya teman-teman, ini merupakan representasi matematis dari sistem order 2 yang sama dengan model berbasis integrator di bagian bawah. Penyebut menunjukkan karakteristik dinamis sistem, sedangkan pengambilan menunjukkan penguatan sistem, yang mana 25 S kuadrat menunjukkan pengaruh percepatan atau inersia sistem, 150 S menunjukkan efek redam, lalu ada 40.000 menunjukkan kekakuan atau penguatan sistem. Penggunaan transfer function ini bertujuan untuk membandingkan atau memvalidasi bahwa model berbasis blok integrator atau state space menghasilkan respon yang sama dengan model transfer function. Hal ini terlihat dari kedua sinyal keluaran yang digabungkan ditampil, yang mana nilai hampir sama, sekitar 1001 ya teman-teman, menandakan bahwa kedua pendekatan model tersebut setara. Seperti itu teman-teman. Di sini kan terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada yang menggunakan transfer function, ada yang juga tidak. Namun ada juga yang satu rangkaian ini dijadikan satu semuanya ya teman-teman. Lalu juga terdapat sumber tegangan voltage di sini ya teman, berfungsi untuk memasukkan sistem tegangan ini ke rangkaian elektrik motor yang terdiri dari hambatan R dan induksi L. Hambatan berperan membatasi arus, sedangkan induktansi menyebabkan arus tidak berubah secara instan sehingga respon arus bersifat dinamis, di mana dalam blok penjumlahan pada rangkaian elektrik, tegangan masuk dipenuhi oleh gaya listrik atau back EMF. Nah, back EMF ini berasal dari kecepatan putar motor yang dikalikan dengan konstanta KE. Nah, DC menjadi bentuk umpan balik internal pada sistem. Arus listrik yang dihasilkan kemudian dikalikan dengan konstanta KT yang menghasilkan torsi motor. Ini menjadi masukan bagi subsistem mekanik. Pada subsistem mekanik, torsi digunakan untuk mengatasi inersia rotor J dengan gerakan viskos B. Inersia menyebabkan motor tidak bisa langsung mencapai kecepatan tertentu, sedangkan gesekan menyebabkan adanya redam yang menambah laju putaran motor. Keluaran utama sistem adalah kecepatan sudut, yaitu radian per second. Nah, berdasarkan grafik pada skop, terlihat bahwa respon torsi dan kecepatan menunjukkan karakteristik respon transien berupa kenaikan awal yang cukup cepat, kemudian mengalami sedikit overshoot, dan akhirnya mencapai kondisi puncak. Oke, jadi grafik pada bagian bawah menunjukkan respon waktu perpindahan massa Y terhadap sumbu X, yang respon awal saat input diberikan sekitar 1 sama dengan 1 detik, sistem menunjukkan lonjakan besar overshoot. Hal ini terjadi karena gaya input mendadak, massa belum cukup diredam oleh damper. Lalu ada juga osilasi setelah overshoot.
Terlihat osilasi yang semakin mengecil. Ini menunjukkan sistem underdamped redam ada tetapi tidak cukup besar untuk menghasilkan osilasi secara cepat. Lalu juga pada waktu lebih besar dari 2,5 detik, osilasi hilang dan sistem mencapai steady state ya teman-teman. Nah, pada kedua bagian skop atas maupun bawah ini memiliki output yang sama, dan ketika dia digabungkan menjadi satu di sini, maka hasilnya pun ikut sama namun memiliki waktu yang lebih pendek, yaitu sekitar 1,5 detik saja teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada model DC servo motor yang ketiga ini Oke teman-teman, pada model DC servo motor yang ketiga ini, pemodelan DC servo motor dan S-domain. Yang pertama itu terlihat bahwa dalam gambar terdapat parameter-parameter yang akan digunakan dalam DC servo motor. Yang pertama itu ada V sama dengan IR ditambah LDI per DT ditambah E. Persamaan ini menyatakan bahwa tegangan masukan motor digunakan untuk mengatasi hambatan induksi serta tegangan balik atau IMF. Tegangan balik ini muncul akibat putaran rotor dan berbanding lurus dengan kecepatan sudut motor yang dituliskan sebagai E sama dengan KB per theta. Selanjutnya itu ada juga konversi arus ke torsi ya teman-teman, dengan parameter T sama dengan KT per KTI. Persamaan ini menunjukkan bahwa semakin besar arus, semakin besar juga torsi yang dihasilkan motor. Sehingga hubungan ini dipresentasikan oleh blok diagram menggunakan blok gain KT. Nah, lanjut juga ada dinamika mekanik motor dengan persamaan T sama dengan J theta ditambah B theta. Persamaan ini menyatakan bahwa torsi yang dihasilkan motor digunakan untuk mengatasi inersia motor rotor atau J dengan gesekan viskos B. Untuk memperoleh pecahan sudut, persamaan tersebut disusun ulang menjadi theta sama dengan I per J dikurung buka T dikurangi B theta lalu ditutup. Blok ini digunakan untuk memperoleh kecepatan sudut, sedangkan integrator kedua digunakan untuk mendapatkan sisi sudut. Oke, kita langsung saja ke simulasi MATLAB. Oke, dan yang terakhir yaitu model DC servo motor menggunakan S-domain ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan transfer function ya teman-teman. Di sini kita ada dua kondisi teman-teman. Yang pertama itu transfer function komponen like, yang dimana kita menggunakan 44 S ditambah 44 per S ditambah 0,01 ya teman-teman. Komponen lag ini digunakan untuk memperbesar gain pada frekuensi rendah. Hal ini bertujuan agar sistem memiliki kemampuan tracking yang lebih baik terhadap sinyal referensi dan menghasilkan error keadaan tunak yang lebih kecil. Letak pole yang lebih dekat ke titik 0 dibandingkan 0 menyebabkan respon sistem menjadi lebih halus meskipun waktu respon bisa sedikit lebih lambat. Yang kedua itu transfer function motor DC ya teman-teman, yang ada pada bagian bawah teman-teman nih, 160.000 second atau SH ditambah 5,6 dikali 10 pangkat 6 lalu per S ditambah 10.035. Ini mempresentasikan karakteristik dinamika motor DC secara keseluruhan yang telah menggabungkan efek resistansi induksi, inersia, dan gerakan motor dengan menggunakan transfer function. Perilaku motor dapat dianalisis tanpa perlu pembangunan model fisik secara detail seperti itu teman-teman.
Oke, jadi pada hasil dari grafik pada skop, eh, gini. Jadi hasil pada skop yang, aduh berisik sekali. Jadi dihasilkan sinyal di dalam skop pada rangkaian batas atas, sinyal masuk dilewati ke leg kompensator, lalu ke motor DC. Fungsi utamanya itu untuk membuat hasil akhir motor lebih tepat sesuai target. Karena itu, grafik respon dari rangkaian kini terlihat naik pelan, tidak langsung cepat, tapi akhirnya stabil dan mendeteksi nilai yang diinginkan. Kurva yang terlihat lebih halus dan lembut itu adalah hasil dari rangkaian leg kompensator. Dan satunya lagi yaitu pada rangkaian bawah, sinyal masuk dilewati ke lead kompensator sebelum ke motor DC. Lead kompensator dibuat supaya lebih cepat merespon perintah. Dampak pada grafik yaitu kurva lebih cepat, tetapi semakin melewati target overshoot sebelum akhirnya turun dan stabil. Jadi kurva yang cepat naik dan sempat kebablasan itu berasal dari rangkaian lead kompensator. Namun pada kedua keluaran motor ini ditampilkan bersamaan pada scope seperti itu. Teman-teman, jadi bagaimana setelah hasil dari dokumentasi video-video hasil praktikum yang saya dan teman-teman saya lakukan, itulah apakah sesuai dengan yang saya katakan pada teori-teori sebelumnya atau sudah sama gitu. Jika nantinya ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan informasi, saya minta tolong untuk teman-teman semua mengkoreksi pada kolom komentar, karena di sini saya belajar dan kalian belajar. Maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati dan kekurangan dari saya menyampaikan sesuatu. Saya cukupkan. Bye-bye semuanya.